Baik, terima kasih. Kami dari Per 15 akan mempresentasikan hasil program kami, Pak. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jody Alfonso Sian dengan NIM 12S24039. Perkenalkan Pak, nama saya Ventiola Rohati Nabitupulu dengan NIM 12S24042. Kami akan menjelaskan hasil tugas praktikum yang telah kami rancang. Di sini sebelumnya kami akan membacakan soal terlebih dahulu. Untuk tugas yang pertama, channel 3 itu mengenai array. Tugas yang pertama, kembangkan sebuah program yang akan menerima n ditambah satu baris masukan. Berikut adalah spesifikasi dari setiap masukan. Pertama, baris pertama adalah sebuah bilangan bulat positif yang mempresentasikan jumlah baris masukan berikutnya atau n. Yang kedua, n baris masukan berikutnya berupa bilangan bulat antara minus 100 sampai 100. Selanjutnya, program akan memberikan 3 baris keluaran dengan spesifikasi. 1. Sebaris keluaran menampilkan nilai terkecil dari n baris yang dimasukkan. Yang kedua, sebaris keluaran menampilkan nilai terbesar dari n baris yang dimasukkan. Jadi di sini nanti akan ada dideklarkan banyak barisannya itu di mana ketika pengguna menginput banyaknya angka misalnya 5 maka akan ada sebanyak 5 inputan yang akan diminta dari pengguna. Nah, berikut adalah contoh masukan dan output yang akan digunakan pada program kali ini. Baik, Pak. Di sini saya akan membacakan hasil program yang telah kami membuat. Yang pertama, kami membuat sebuah header yang isinya include stdio.h yang gunanya sebagai input dan output yang di dalamnya terdapat printf dan scanf. Lalu selanjutnya kami membuat fungsi main. In main, buka kurung in underscore argumensi, koma char argumen v. Nah, Pak, di sini in main ini adalah sebuah fungsi utama program dan in underscore argumensi char dot dot underscore arguments v ini adalah yang biasa digunakan untuk menangani input dari command line. Tetapi dalam program ini tidak digunakan, Pak. Baik, selanjutnya membuat variabel. Di sini in banyak angka, koma p. Yang kedua in input underscore angka. Yang ketiga in angka underscore terkecil, koma angka underscore terbesar. Di sini, Pak, in banyak underscore angka eh, digunakan untuk memasukkan banyaknya jumlah angka. Contohnya, jika kami memasukkan angka 5, maka program akan meminta 5 angka selanjutnya. Dan P sebagai variabel penghitung atau counter. Lalu in input underscore angka, di mana ini digunakan untuk menyimpan angka yang telah dimasukkan. Lalu in angka underscore terkecil dan angka underscore terbesar, ini digunakan yang pertama untuk angka underscore terkecil. Digunakan untuk menyimpan angka yang terkecil dari jumlah angka yang telah dimasukkan. Dan angka underscore terbesar digunakan untuk menyimpan angka yang terbesar dari jumlah yang telah dimasukkan. Selanjutnya membuat scanf buka kurung tanda petik 2% d, dan banyak underscore angka. Nah, di sini, Pak, kami membuat dan banyak underscore angka ini untuk mengambil banyak angka dari in banyak angka tersebut. Lalu kami membuat kode untuk mengecek jumlah angka, di mana if buka kurung banyak underscore angka lebih kecil sama dengan 0. Nah, di sini, Pak, eh, banyak angka ini kami memasukkan banyak angka ini untuk menampilkan dari in banyak angka dan lebih kecil sama dengan 0 ini yang berarti di mana program tersebut akan memeriksa apakah banyaknya angka kurang dari 1 sama dengan 0. Lalu jika kami memasukkan 0
0 atau angka negatif, misal min 1 atau min 5, maka kondisi ini akan bernilai benar. Lalu return 1. Return 1 ini digunakan untuk mengembalikan kode error 1 yang biasa digunakan untuk menunjukkan bahwa program berhenti jika ada kesalahan. Selanjutnya Pak, ada di sini kondisi for P sama dengan 0, P lebih kecil banyak angka, P increment. Di sini for P sama dengan 0, P sama dengan 0 terlebih dahulu kita inisialisasi karena jika nanti kita tidak membuatnya sebagai 0, nanti program akan membaca bahwa itu error atau nilai yang dimasukkan di situ akan acak. Lalu di sini ada P lebih kecil dari banyak angka. P increment. Lalu selanjutnya kita mau melakukan scan F, %D, koma, dan input angka. Di sini kita akan meminta inputan dari si pengguna untuk menginput angka yang akan dimasukkan. Kita menggunakan format %D di sini, yaitu untuk mengambil atau menerima inputan dari si pengguna yang bertipekan data integer yang mana itu miliknya si input angka ini. Lalu di sini ada if P sama dengan 0, angka terkecil sama dengan input angka terbesar sama dengan input angka. Di sini tadi if P sama dengan 0 itu kita inisialisasi dulu. Atau di sini angka terkecil akan sama dengan input angka terbesar akan sama dengan input angka. Maka angka terkecil dan angka terbesar ini untuk sementara akan sama nilainya jika saat si pengguna memberikan angka. Misalnya, jika pengguna memberikan inputan angka yaitu 10, maka angka terkecil sementaranya itu adalah 10. Sama juga halnya dengan angka terbesar sementaranya itu 10. Lalu ada di sini else dan if. Di sini kita akan membandingkan angka-angka yang terkecil dan angka terkecil dengan angka yang kita masukkan dan juga angka terbesar. Di sini ada if input angka lebih kecil dari angka terkecil. Angka terkecil sama dengan input angka. Jika input angka lebih kecil dari angka terkecil, maka yang akan keluar nanti adalah angka terkecil. Misalnya tadi kita mempunyai nilai inputan angka yang sebelumnya kita masukkan yaitu 10. Namun jika kita memasukkan angka terkecilnya itu 3, maka akan terjadi pembaruan, maka nilainya yang angka terkecil itu akan sama dengan 3. Sama juga dengan if input angka lebih besar dari angka terbesar. Angka terbesar sama dengan input angka. Yang tadi kita masukkan sebelumnya itu input angkanya itu 10. Namun jika kita memasukkan lagi dengan angka 15, maka program akan membandingkan dan akan membaca kalau si yang paling terbesar itu adalah si 13, maka akan diperbarui atau mengambil nilai angka yang terbesar. Selanjutnya di sini yaitu menggunakan printf. Kita akan mencetak di mana printf %d/n angka terkecil dan ada juga di sini printf %d/n angka terbesar. Di sini %d/n adalah sebagai format yang digunakan untuk menampilkan atau mencetak milik si angka terkecil ini tadi ke depan layar kita. Dan selanjutnya printf %d/n angka terbesar. Di sini %d/n ini adalah sebagai format yang digunakan untuk menampilkan ke layar kita kalau si angka terbesar itu adalah dalam bentuk si integer. Maka akan muncul angka terbesar dan juga angka terkecil ke depan layar kita. Selanjutnya di sini adalah return 0. Return 0 di sini menandakan bahwa program yang telah kita lakukan itu sudah berhasil atau sudah selesai dijalankan. Lalu kami akan menjalankan program yang telah kami buat. Soalnya. Di sini untuk di sini kita menginput yang pertama yaitu 8.
Jika kita menginput 8, maka akan ada inputan yang akan diambil dari si pengguna sebanyak 8 kali. Karena kita sudah menginput atau memasukkan angka 8 di inputan pertama. Untuk yang kedua yaitu 8, minus 3, 16, 77, minus 3, 10, 33, minus 7. Nah, bisa dilihat bahwa output yang keluar adalah minus 7 dan 77, di mana ini sesuai dengan soal output yang ada pada soal. Di sini baris pertama yaitu angka yang paling kecil dan baris kedua adalah angka yang paling besar. Itulah tadi kita gunakan si if ini untuk melakukan perbandingan dan juga untuk menampilkan angka mana yang paling kecil dan angka mana yang paling besar. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tugas yang kedua. Dengan melanjutkan pekerjaan Anda pada tugas 1, tambahkan sebaris keluaran yang menampilkan nilai rata-rata terendah dari dua nilai yang dimasukkan berturut dengan 2 digit nilai presisi. Di sini ada contoh angka yang akan kami input, dan di sini adalah keluaran atau output yang nantinya kami buat. Baik Pak, di sini kami akan menjelaskan atau membaca hasil presentasi kami. Nah, ini besar. Oke. Nah, dah. Iya. Baik, yang pertama Pak, kami membuat header yang isinya eh, include stdio.h, mana ini digunakan untuk sebagai input dan output yang di dalamnya terdapat printf dan scanf. Lalu kami membuat fungsi main. In main buka kurung in underscore argumensi char underscore argument v, di mana in main ini sebagai fungsi utama program, dan in in underscore argumensi char underscore argument v ini digunakan untuk menangani input yang biasa digunakan untuk menangani input dari command line. Lalu kami mendeklar atau membuat inisialisasi variabel. Yang pertama in banyak underscore angka, koma i. Yang kedua in input underscore angka. Yang ketiga in angka underscore terkecil, angka underscore terbesar, dan terakhir float rata-rata. Di sini in banyak angka ini digunakan untuk memasukkan nilai atau banyaknya jumlah angka. Lalu input underscore angka ini disinilah untuk menyimpan angka sementara sebelum dimasukkannya ke dalam array. Lalu di sini angka terkecil ini menyimpan input angka terkecil, dan angka terbesar untuk menyimpan input angka terbesar. Lalu di sini rata-rata. Rata-rata ini adalah untuk menyimpan rata-rata rata-rata terkecil dari dua angka yang bersebelahan dalam array. Lalu di sini kami scanf ini digunakan untuk membaca sebuah inputan. %d ini adalah sebuah format untuk membaca bilangan bulat atau integer, dan banyak underscore angka ini adalah sebuah format underscore angka lebih kecil sama dengan 0. Nah, di sini if banyak underscore angka lebih kecil sama dengan 0. Di sini kondisi banyak angka kondisi
membuat in R banyak underscore angka R yang bernama R dengan elemennya itu in. Lalu ukuran pada array ditentukan oleh nilai dari banyak underscore angka ini. Oke, bagaimana cara kerjanya? Jadi ketika program berjalan, eh, kami untuk banyak underscore angka ini terlebih dahulu. Lalu array R ini dibuat dengan ukuran sesuai nilai si banyak angka ini. Kami membuat for buka kurung i sama dengan 0, i lebih kecil dari banyak underscore angka, dan i increase. Dan buka kurung persen d, koma input underscore angka. Di sini Pak, i sama dengan 0 ini adalah inisialisasi yang dimana i nanti dimulai dari 0. Lalu i lebih kecil dari banyak angka, yaitu kondisi di mana loop akan berjalan selama i kurang dari banyak angka. Dan i increase yaitu segmentasi di mana setiap i bertambah satu. Dan eh, lalu input input underscore angka ini untuk menyimpan input ke variabel input angka. Lalu oke. Lalu Pak, if i sama dengan 0. Nah, di sini i sama dengan 0 ini di mana angka tersebut akan dimulai dari 0. Jadi i sama dengan 0 adalah angka 1 dan i sama dengan 1 adalah angka kedua. Di mana angka angka terkecil sama dengan input angka. Jadi kita masukkan angka terkecil maka akan menghasilkan input angka. Lalu selanjutnya rata-rata. Buka kurung R0 ditambah R1 tutup kurung per 2.0f, di mana kode ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari dua elemen pertama dalam array R dan R1, lalu menyimpan dalam variabel rata-rata. Jadi penjelasannya Pak, R0 ditambah R1, yaitu R0 adalah elemen pertama dalam array dan R1 adalah elemen selanjutnya menampilkan hasil. Di sini kami membuat kurung tanda petik persen d slash n angka terkecil, dua printf persen d slash n angka terbesar, printf persen titik 2f slash n rata-rata. Nah di sini Pak, sini ada persen d bilangan bulat, dan slash n ini yaitu menandakan baris baru. Itu digunakan yaitu bagaimana untuk menyimpan angka terkecil. Yang kedua, di sini ini angka terbesar ini digunakan untuk mencetak angka yang terbesar. Lalu baris yang ketiga atau yang terakhir, di mana ada persen titik 2f. Nah, di mana persen titik 2f ini digunakan untuk memberikan format bilangan desimal dengan dua angka di belakang koma. Lalu nilai rata-rata ini adalah digunakan untuk menyimpan nilai rata-rata yang telah dihitung. Selanjutnya returnal. Returnal ini digunakan untuk mengakhiri sebuah program.
Selanjutnya Pak, kami akan mencoba untuk menjalankan hasil program yang telah kami buat. Ini satu terbesar. Sebentar. Kok? Underscore 02. Let's see min O. Dan Ini banyak. Ini tuh maaf Pak, tadi ada terjadi kesalahan. Tadi terjadi kami salah pencet Pak. Maka kami akan melanjutkan di sini untuk menjalankan program untuk tugas 2. Yang pertama kami menginput 8. Selanjutnya 8. Minus 3. 16. 77. Minus 3. 10. 33. Minus 7. Baik Pak, di sini sesuai. Bisa kita lihat bahwa output yang dari program kami sesuai dengan pada output yang ada pada soal. Di sini untuk baris yang terakhir yaitu sebanyak 2,50 bahwa inilah nilai rata-rata terendahnya dengan format 2 angka di belakang koma. Selanjutnya Pak, untuk tugas yang T03. Di tugas 3 kali ini kita dengan melanjutkan tugas yang kedua, kita akan menambahkan sebaris keluaran yang menampilkan nilai rata-rata tertinggi dari 2 nilai yang dimasukkan berturut dengan 2 digit nilai presisi. Maka di sini nanti artinya ini kita membandingkan dari input yang sebanyak dua input. Inputan 8 dengan minus 3, 16 dengan 77, dan juga seterusnya seperti itu. Maka saya akan menjelaskan program yang telah kami buat. Di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pertama sekali yaitu kita menginput stdio.h bahwa di sini adalah sebagai header atau dan juga library di mana di sini akan kita bisa di sini tersedialah format untuk output dan juga input dalam program kita. Lalu di sini ada in main, in underscore rc, dan char star underscore argument v. Lalu di sini kita mendeklarasikan banyak angka dan juga i dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Di sinilah nanti akan di sini akan disimpan banyaknya angka yang diinput oleh si pengguna. Selanjutnya itu ada declare in input angka dengan tipe data integer. Selanjutnya angka terkecil dan juga angka terbesar dengan tipe data integer. Dan float itu yaitu untuk angka rata terendah dan juga angka rata tertinggi. Dalam tipe data menggunakan float, yaitu angka desimal.
Lalu di sini ada scanf, %d, koma, dan banyak angka. Nah, di sini kita akan meminta pengguna untuk menginput jumlah atau banyaknya angka. Jika misalnya kita menginput 8, maka program akan meminta inputan sebanyak 8 angka kepada si pengguna. Di sini %d sebagai format untuk meminta atau mengambil nilai nilai dari si pengguna dalam tipe data integer, dan banyak angka itu sebagai alamat atau tujuan dari si %d ini. Maka si banyak angka ini, program ini, si instruksi ini akan meminta pengguna untuk menginput banyaknya angka dalam tipe data integer. Lalu di sini ada if banyak angka lebih kecil sama dengan 0. Di sini return 1. Di sini artinya jika banyak angka lebih kecil atau sama dengan 0, maka programnya itu akan berhenti. Mengapa? Karena kalau misalnya kita kalau si pengguna menginput banyak angka itu sebagai -1 atau sama dengan 0, maka si program ini tidak akan melakukan apa-apa karena tidak valid yang di-input. Namun jika misalnya si pengguna memberikan inputan 4, maka itu memenuhi dari si conditional ini, maka akan terjadi return 1. Maka di sini gunanya itu untuk mengecek apakah inputan yang diberikan si pengguna itu valid atau tidak valid. Jika valid, maka akan dilanjutkan ke program selanjutnya. Lalu di sini ada integer array dengan R banyak angka. Di sini kita membuatnya sebagai tipe data integer atau bilangan bulat. Di sini array banyak angka. Array di sini gunanya yaitu untuk menampung banyak nilai dalam satu variabel. Maka nanti di sinilah disimpan semua angka-angka yang diberikan oleh si pengguna. Lalu ada for i sama dengan 0, i lebih kecil banyak angka, i increment. Di sini kita perlu menginisialisasi terlebih dahulu bahwa si i sama dengan 0. Kita harus melakukan itu karena jika tidak program akan membaca inputan itu secara acak. Lalu di sini i lebih kecil banyak angka, i increment. I increment di sini artinya bahwa setiap inputan nanti akan bertambah 1. Selanjutnya ada scanf, %d, koma, dan input angka. Di sini kita meminta si pengguna untuk menginput angka dengan tipe data integer. Di sini %d yaitu format yang digunakan untuk mengambil inputan dari si pengguna dan mengeluarkannya dalam bentuk integer, yaitu milik si input angka ini. Dan array i sama dengan input angka. Semua angka yang diberikan oleh si pengguna akan disimpan ke dalam array i sama dengan input angka. Di sini ada if. If i sama dengan 0. Angka terkecil sama dengan input angka terbesar sama dengan input angka. Di sini artinya bahwa angka terkecil dan angka terbesar itu akan sama. Misalnya jika kita menginput 3 sebagai inputan yang pertama, maka angka terkecil dan angka terbesar yang sementara itu akan 3. Sama dengan mereka, angka terkecil dan juga angka terbesar. Selanjutnya kita menggunakan di sini else if. Disinilah dilakukan perbandingan terhadap angka terkecil maupun angka terbesar itu. Di sini ada if, input angka lebih kecil dari angka terkecil. Angka terkecil sama dengan input angka. Tadi input angka yang sebelumnya itu adalah 3. Namun jika kita menginput lagi misalnya -3, maka otomatis si -3-nya inilah angka terkecilnya. Lalu akan terjadi pembaruan bahwa angka terkecil itu akan sama dengan -3, tidak 3 lagi karena sudah diperbarui. Selanjutnya ada juga di sini if input angka lebih besar dari angka terbesar. Angka terbesar sama dengan input angka. Sama juga dengan case yang sebelumnya, jika kita menginput angka yang tadinya itu 3, namun kita input lagi misalnya dengan angka 10, maka yang disimpan oleh si program itu yaitu yang paling besar, yaitu si 10, dan akan diperbarui oleh si program. Maka angka terbesarnya itu sama dengan 10, begitu. Selanjutnya itu kita melakukan operasi.
operasi untuk menghitung rata-rata terendah dan juga tertinggi. Angka rata-rata terendahnya itu yaitu array 0 ditambah array 1 per 2 dikali 2,0 F. Di sini array 0 itu sebagai elemen yang pertama, array 2 itu sebagai elemen yang kedua dibagi 2,0 F. 2,0 F ini digunakan sebagai supaya hasil dari operasi ini nantinya akan keluar dalam bentuk bilangan 2 di belakang koma. Lalu selanjutnya, angka rata tertinggi sama dengan angka rata terendah. Lalu ada for. For I sama dengan 1, I lebih kecil banyak angka dikurang 1, I increment. Di sini dilakukan perulangan. Maka program akan melakukan perulangan sebanyak banyak angka kali dikurang 1 dan ada di sini I increment. Di sini gunanya yaitu artinya akan menambahkan 1 setiap inputan yang diberikan. Lalu di sini ada float rata sementara sama dengan array I ditambah array I ditambah 1 per 2 2,0 F. Float rata sementara itu kita gunakan tipe datanya itu sebagai desimal atau float, di mana operasinya itu array I ditambah array I ditambah 1 per 2,0 F. Di sini maka dengan adanya si 2,0 F ini akan dihasilkan nantinya sebanyak 2 angka di belakang koma. Lalu if rata sementara lebih kecil angka rata terendah. Angka rata terendah sama dengan rata sementara. Di mana artinya di sini jika rata sementaranya itu lebih kecil dari angka rata terendah, maka angka rata terendahnya itu adalah rata sementara. Misalnya rata sementaranya itu 2,0. Jika itu lebih kecil dari angka rata terendah, yaitu si 1,0, maka angka rata terendahnya itu yang dipakai itu si 1,0. Akan sama dengan rata sementara. Sama juga dengan yang ini, rata sementara lebih kecil dari angka rata tertinggi. Angka rata tertinggi akan sama dengan rata sementara. Selanjutnya di sini kita menggunakan fungsi printf. Di sini kita mencetak program yang kita buat. Di sini ada printf %n angka terkecil. %d digunakan untuk menampilkan format ke dalam adalah format yang digunakan untuk menampilkan si milik angka terkecil ini ke layar kita nantinya dalam tipe data integer. /n di sini yaitu sebagai new line atau enter. Selanjutnya ada printf %d/n angka terbesar, sama juga bahwa si %d ini digunakan untuk agar bisa angka terbesarnya ini ditampilkan ke layar kita dalam bentuk integer. Lalu ada printf %,2f/n angka rata terendah. Nah, ini adalah untuk menampilkan rata terendah ke depan layar kita nanti. Di sini %2f itu adalah format yang digunakan untuk menampilkan angka rata terendah itu dalam dalam tipe data float atau angka desimal. Di sini ada 2f dikali 2f. Di sini akan ditampilkan output yang di mana nilainya itu akan 2 di belakang koma. 2 angka di belakang koma. Lalu selanjutnya sama juga yaitu printf % dikali 2f/n angka rata tertinggi. Sama juga seperti yang tadi, %2f digunakan untuk format untuk menampilkan angka rata tertinggi ini ke layar kita dalam tipe data float, di mana nantinya akan ditampilkan juga 2 angka di belakang koma. Di sini untuk mengakhiri program yaitu return 0, di mana artinya program sudah selesai atau sudah sukses dijalankan. Lalu Pak, kami akan menjalankan program yang telah kami buat untuk T03 ini. Kita menginput 8 minus 3, 16, 77,
minus 3, 10, 33, minus 7. Maka Pak bisa dilihat bahwa output yang keluar akan sama pada dengan soal, di mana yaitu barisan yang terakhir atau yang keempat itu adalah luaran untuk si angka tertinggi, di mana dalam bentuk dua angka, presisi dua angka di belakang koma. Baik Pak, sebelum kami mengakhirinya, adapun kendala yang kami temui atau yang kami alami dalam selama pengerjaan soal kali ini yaitu untuk melakukan perulangan ini. Pada perulangan pada soal, kami bingung bagaimana cara melakukan perulangan ini untuk soal seperti yang ini. Maka kami dengan bantuan asisten dosen dan juga source, maka kami melakukan perulangan for ini menggunakan for i sama dengan 1. Dan juga itu yang untuk T0301 kami kebingungan untuk bagaimana cara program ini bisa membandingkan yang mana angka terkecil dan angka yang terbesarnya. Maka Asdo sudah menjelaskan itu sama saja seperti pengerjaan bubble sort, di mana kami menggunakan juga di sini ada if sedemikian. Baik, sekian hasil presentasi yang telah kami sampaikan. Kami Per 15 mengucapkan terima kasih.